juga teman saya yang pakai alat saya untuk make upin si A, si artis A misalnya gitu. Artis A-nya cocok, dia ngasih bayaran tapi dia nggak. Hai teman-teman, balik lagi bareng gue Silmi dan kali ini gue pengen ngobrol sama apa ya Bu ya, rekan kerja juga ya. Iya. Bu Epi ini seorang makeup artis di TV ya. Iya. Di TV. Dulu. Nah, sebelumnya ya. Cuman yang bikin gue penasaran ini, Bu Epi ini belasan tahun sebelum ada musimnya MUA-an gitu, MUA-an. MUA ya, maksudnya kan sekarang lagi musim MUA gitu ya, padahal kan yang di perspektif kita kan MUA itu ya kita ngerias artis, tapi ini ibu Epi ini beneran artisnya ya Bu ya. Iya. Nah ini gue pengen tanya nih. Nah pertama saya yang pengen tanya ini gini, fenomena dulu deh MUA-an ini. Nah perspektif ibu gimana dengan musim MUA-an, padahal kan artis tapi yang dia pengantin, yang dia ya nggak tahu deh, manusia nggak tahu juga misalkan ya, nggak tahu lah gitu. Itu maksudnya perspektif ibu tentang musimnya pekerjaan atau profesi MUA itu kayak gimana? Jadi MUA itu sebenarnya makeup artist itu sebenarnya profesi. Jadi kan awalnya kan makeup art, jadi artnya itu tuh artis tuh orangnya gitu. Jadi masalah dia kliennya itu artis atau wedding atau siapapun itu kan masalah ya manusianya, orang yang kita handle. Tapi sebenarnya pekerjaan kita kan berhubungan dengan art. Nah kita sendiri sebagai yang mengerjakan artnya itu dibilangnya artis juga, makanya dibilangnya pekerja seni di dunia make up lah, dibilangnya make up artis. Klien kan bisa macam-macam, bisa dari artisnya sendiri, kebetulan namanya artis gitu. Berarti ada sisi lain juga nih, maksud art make up artis berarti ibu juga merias kan juga kan? Merias. Kebetulan memang klien saya dulu itu memang banyak dari kalangan artis. Tapi bukan berarti saya makeup khusus artis, bukan. Gitu. Gimana? Saya makeup artis, tapi kebetulan klien saya itu memang artis. Iya. Tapi bukan berarti khusus makeup khusus artis, bukan. Oh iya. Ya berarti ya artis juga kan, makeupin artis. Iya, kebetulan klien saya artis tapi nggak bukan khusus satu orang tok gitu, bukan gitu kan? Banyak kan. Iya. Nah ini kan sebelumnya kan gue udah briefing nih teman-teman, gue udah briefing, bukan briefing sih, maksudnya udah ngobrol-ngobrol di waktu kerja ibu ya tadi gitu ya. Itu soal ibu pengalaman itu belasan tahun lah ya, belasan tahun di TV terus pakai artis-artis. Nah ini selama belasan tahun berarti semua artis hampir maksudnya kategorinya adalah saya kebanyakan tuh presenter dia mau presenter TV sebagai news anchor maupun seperti PH kayak semacam infotainment kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk artis sinetron enggak sih, saya belum. Belum. Beda lagi itu, nanti ranahnya beda lagi. Artis sinetron beda lagi, artis TV layar lebar atau FTV beda lagi. Berarti itu sama kayak di acting dong ya? Jadi ada klasifikasi? Sama, jadi kalau misalnya makeup artist itu kan orangnya, pekerja nanti bentuk pekerjaannya, kalau misalnya contoh kayak di FTV yang bentuk makeup karakter, dia mau jadi apa ini castingnya. Jadi kayak misalnya mau berdarah-darah atau makeupnya seperti itu ya memang kita sebagai makeup artist harus bisa. Tapi kalau saya lebih ke makeup beauty. Lebih ke beauty-nya. Jadi tapi yang dipakai oleh artisnya itu adalah host atau presenter, news anchor, kayak gitu. Iya juga sih. Cuman selain itu, tapi ibu belum ke arah ke kayak FTV sinetron tuh. Enggak. Tapi spesialisnya memang yang acara entertainment gitu. Presenter gitu. Kesulitannya apa tuh buat yang misalkan itu lebih mudah berarti ya? Iya, lebih mudah. Makeup beauty memang lebih mudah karena memang kan sebetulnya makeover bisa sih host presenter itu kebanyakan makeupnya orangnya udah jadi semua. Jadi kita lebih ke memoles, lebih ke mereka biasanya kalau untuk tampil look TV juga memintanya juga nggak mau terlalu yang tebal kayak wedding. Beda kalau sama wedding itu tantangannya lebih ke makeover benar-benar karena kan klien yang datang ke saya nggak semuanya looknya itu nggak seperti artis. Iya sih. Tapi kalau artis itu ada yang bikin juga yang burik-burik tuh ya. Nah itu challenge-nya lebih sebetulnya karena gini, kalau di wedding challenge-nya kenapa saya bilang lebih ini ya tertantang itu sekali dia harus tampil nggak bisa diulang. Tapi kalau artis ada kesalahan di episode yang ini dia bisa diulang.
di touch up satu Ah. pertama, terus kalau yang kedua nanti untuk next ada pembelajaran untuk next episode Mbak, saya nggak mau seperti yang kemarin ya, masih ada kesempatan ada untuk komplain ya? masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Tapi kalau wedding, dia sekali dia make upnya kurang bagus, bisa jadi dia nggak akan pakai kita lagi. Itu makanya challenge-nya kalau di wedding sebagai seorang makeup artist itu lebih berat. berat. Tapi ada nggak sih Bu pernah megang pasti kan kalau acara-acara gosip ya kayak gitu, maksudnya acara gosip atau presenter kan pasti ada ngajakin orang buat sebagai narasumber gitu ya. Iya. Ada nggak yang bisa dibetulin mukanya? Kalau narasumber sih, Iya maksudnya. narasumber lihat-lihat. Iya. Kalau narasumber bapak-bapak cowok sih Iya. cuma tacap-tacap doang. Tapi kalau ya saya juga pernah lah ngadepin narasumber yang kepengen mentang-mentang ada makeup artist yang disediakan oleh pihak TV, dia kepengen bener-bener make upnya tuh terlihat cantik tuh ada gitu. Jadi ada nih diaurin aja gitu Iya, bedaknya iya. suruh bedak. Ada yang kayak gitu. Kayak Tapi ini. kan ya itu resikonya ya, apa namanya, suka duka sebagai makeup artist TV itu kayak gitu. Kayak gitu. Itu di dunia kayak gitu ada kayak lagi-lagi nih saya agak sedikit nyerempet ya, karena kan ya kita sama-sama bekerja di dunia entertainment ya ibaratnya ya. Ada sesuatu hal yang agak perselisihan nggak sih, kayak apa yang namanya, bukan perselisihan deh, kayak suka tidak sukanya gitu. Banyak. Saya contohnya waktu saya di TV ya itu kan saya udah janji dengan artis. Waktu itu saya megang acara dangdut, diminta untuk megang acara dangdut. Saya udah janjian nih, kan karena saya kan kadang-kadang muter kan ke TV-TV kan. Di TV A, saya udah janjian sama si artis ini, Mbak nanti ketemu ya. Kebetulan saya ngisi untuk acara dangdut di TV B. Ketika saya datang, saya telat datangnya. Terus dipegang sama salah satu teman artis saya. Udah begitu, udah. Nah, teman artis saya nakalan ya. Jadi dia tuh udah megang, terus cuma ditempelin bulu mata. Terus saya datang, Mbak maaf ya saya terlambat. Terus karena dia udah dipegang teman saya, si artis ini mungkin juga kesel karena saya terlambat. Dia bilang, oh nggak apa-apa, saya udah dipegang sama si teman kamu itu. Udah, teman saya ini nggak ada permintaan maaf atau apa, ya udah ditempel terus dia. Akhirnya dia pindah ke situ gitu. Ya itu resikonya begitu, dan banyak juga orang yang harus kenceng juga ya? ya banyak lah. Jadi apa namanya, ada juga teman saya yang pakai alat saya untuk make upin si artis A misalnya gitu. Artis A-nya cocok, dia ngasih bayaran tapi dia nggak tanpa melihat ngelihat apa namanya, dia udah pakai alat saya gitu. Oh, ngambil pinjam alat? Iya, kayak gitu. Ada gitu ya? Banyak. Suka duga seperti itu. Kayak gitu. Padahal modal sendiri pakai fast chat nih masalah kayak Ngerti. raw crew. Banyak kayak gitu, banyak suka duga kayak gitu. Terus kalau kayak keras, saya juga penasaran kerasnya dunia MUA tuh selain tadi perselisihan tadi minjem alat nggak dibalikin, nyolong alat, terus ngambil job orang. Iya banyak. Kayak gitu. Banyak juga ya. Maksudnya keras lainnya, maksudnya dunia keras saya penasaran aja sih. Nih Karena kan kalau misalnya dunia ngondek itu kan dibilangnya pers. Tahu kan? peres ya bohong. Jadi banyak persnya. Itu yang kadang-kadang saya suka ngetahan tuh banyak pers. Contoh misalnya artis pada kumpul di situ gitu kan. Terus si artis A bilang, aduh cantik banget ya si ini. Peres ya Wak gitu ya. Iya, aduh peres banget. Nah kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya itu sebetulnya cuma buat ininya ya, peres-peresannya gimana lah untuk menyanjung gitu. Tapi mungkin yang apa ya, buat yang MUA baru yang pengen bener-bener kayak ibu kan ke dunia bener-bener real artis ya, entah tadi di acara gosip atau news atau di FTV di dunia acting gitu kan. Nah itu kayak bekalnya apa sih buat orang-orang yang dunia yang gini kan lagi musim ya, lagi musim ya. Kalau saya bilang skill makeup itu mudah dipelajari, yang penting adalah mental. Karena jadi makeup artist itu mental harus kuat. Karena apa? Kadang-kadang sutradara juga tinggal teriak touch up gitu, tinggal komplain ini kurang. Makanya itu standby touch up itu tuh berat memang. Kalau cuma sekali make up udah selesai tinggal oke. Dan kita skill make up juga oke, masih bisa dipelajarin. Tapi mental itu ketika menghadapi klien, ketika menghadapi komplainan gitu, itu nggak boleh. Kadang-kadang ada bentak-bentakan juga. Ini apa nih? Ya memang semuanya tergantung balik ke karakternya si ini ya, sutradara atau floor directornya gitu. Itu semua tergantung dari karakter masing-masing kayak gitu. Keras sih. Jadi harus kuat mental gitu dan standby. Apalagi kalau untuk pemotretan itu kan dia editnya lebih susah daripada video. Ya kan kalau misalnya ada rambut sedikit harus di bawah mungkin. Jadi harus benar clean gitu. Jadi pemotretan juga banyak lah suka dugaannya gitu. Berarti harus gila ya berarti. Oke. Gitu. Saya
selain itu ada Tapi lebih banyak fun sih. lebih banyak fun. Lebih banyak Funnya? Ya funnya ya senang aja, hura-hura. Oh, karena hobi kan, Hobi, passion karena ibu. hobi. Cuma kalau kita megang news anchor itu beratnya adalah dijemput jam 3 pagi. Karena kan mereka kan shift-shiftan kan. Oh, siaran pagi. Siaran berita pagi. Jam Kita 6 dijemput gitu. jam 3 pagi, mereka harus live jam 5, kadang-kadang Oh, jam iya, juga 6 sih. gitu. Itu. Oh, berarti ibu udah sampai ke jam-jam subuh. Oh iya, semua. karena kan saya juga pernah megang news anchor. Gitu. Jadi shift-shiftannya TV itu kita juga harus ikutin kan. Oh. Gitu. Jadi saya kebetulan lama juga 13 tahun ada di TV lokal yang megang berita. Jadi ya begitu TV lokal mana? Ya, Jakarta. Jakarta. Nasional dong kalau lokal Jakarta. Sebenarnya bisa dibilang nasional karena dia itu TV lokal Jakarta sih benar. Tapi Iya. saya nggak boleh ngomong produk ya. Oh ya, ibu ngomong nyebutin produk ya. Kayak gitu. Oh. Gitu. Nah dari situ, nah enaknya makeup artist itu kita bisa freelance. Jadi buka bocoran ya kalau makeup artist itu. Ketika saya ada di TV itu saya kadang-kadang suka ambil pekerjaan di luar itu sebagai makeup artist untuk infotainment. Jadi ada dua sisi saya pengalaman di news anchor dan juga di makeup artist presenter untuk infotainment. Oh. Kayak gitu. Berarti ibu nanti habis lari sini nanti lari ke acara gosip gitu iya, kan? Iya, itu suka duka saya sih. Tapi asik aja, fun aja. Asik juga kan duitnya kan, Nah, gede juga. Iya, secara duit sih oke Iya. ya. Nggak munafik ya. Munafik ya kan dunia entertain. Iya. Cuman kayak nih juga buat pelajaran buat teman-teman yang baru, kayak ada nggak kode-kode kayak misalkan kalau saya di jurnalistik jale gitu kan. Jale itu amplop dari orang dinas, Nah, orang itu dia. masuk. Ada nggak ada kode-kode misalkan jale atau balik kanan terbalik orang misalnya yang kita tuju ternyata dia udah di posisi A atau B gitu. Ada kode-kode khusus nggak sih ya di dunia MUA gitu? Misalnya make upnya kurang bagus, misalnya tadi kayak misalnya contohnya apa ya? Agak ribet juga saya jelasnya. Nah, nggak usah jauh-jauh yang kayak teman saya itu tadi pakai alat saya. Dia kan si teman saya itu pakai alat semua pakai alat saya. Nah, ternyata artisnya cocok sama teman saya ini. Dia ngasih tip gitu. Ya udah, saya thanks saja nggak sama saya karena dia pak jelas pakai alat saya kayak gitu. Ya, saya ngambil job tadi. Terus kode-kode keras lainnya apa sih ya di ini? Tadi ya selain dibentak touch up misalkan. Ada kode-kode keras lainnya nggak sih di dunia MUA gitu? Ya karena saya menjalankannya mungkin fun ya. Jadi hal seperti itu tuh menurut saya ya sambilan aja sih, saya nggak terlalu ambil pusing. Ya buktinya saya tahan sampai dari 2003 sampai 2015. 15-17an gitu ya? Iya, 2015 itu saya berhenti di TV, lanjut di infotainment, saya benar-benar total berhenti di infotainment tuh 2017. Berarti dunia 17. Tapi dari jadi tahunan ya? Ya kayak gitu. Ya dari infotainment lumayan punya nama sih. Iya dong. Kayak gitu. Itu juga ya trustnya ya. Iya. Tahu. Saya itu pernah naik motor itu ngejar job 1, 2, 3 dari satu hari itu pernah kayak gitu. Balik lagi untuk touch up, balik lagi ke sana saking segitunya ya. Gitu pernah. Iya. Dan untuk mungkin pesan tadi selain mental, ini terakhir ya untuk ambil kesimpulan. Selain tadi kita uji mental, karena tadi ada yang dibentak, terus bentak makeupnya kurang bagus, terus ambil job colong-colongan job gitu ya. Ada gitu. Untuk buat teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman si Baby yang nongkrong sama kita di sini, bukan di sini sih, maksudnya nonton ya. Kalau untuk skill ya, dari segi skill, nah ya. Apa aja harus dipelajari gitu? Kalian pengen terjun ke makeup artist khusus untuk artis yang di TV misalnya, ditaruhlah di berita. Itu dari skillnya aja, itu kan kalau di berita kan satu sisi. Jadi makeovernya itu adalah ketika dia pipinya temem ya harus benar-benar dibuat tirus dalam satu sisi aja. Karena kan kalau news anchor kan dia ada di terus kan dalam satu sisi terus kan. Dia nggak mungkin nengok kecuali dia talk show. Jadi salah bantal. Kecuali talk show. Iya. Nah, tapi kalau untuk kalau misalnya presenternya dia moving, ya beda lagi ininya treatmentnya kayak gitu-gitu. Skill makeupnya tuh yang harus. Ya sebenarnya itu lebih ke teknikal ini sih. Dari pencahayaan juga kita harus tahu. Lighting juga. TV, karena saya sering muter di TV, kita harus menghafal pencahayaan dari TV A, B, dan C. Jangan disamakan TV A itu dengan TV B. Begitu TV B lebih strong pencahayaannya, kita harus ngikutin. Pertama kalau kita baru pindah dari TV A ke TV B, kita harus tanya lightingnya gimana sih. Kita harus standby di layar monitor ketika dia lagi syuting, lagi take. lagi on take gitu ya. Jadi kita harus mempelajari. Jadi setelah make up jangan langsung ditinggal. Kita harus lihat
Mas preview dong gitu. Hmm. Nah kan lighting kan dia pasti nembak lightingnya kan berbeda dengan TV yang A misalnya gitu, kayak gitu. Jadi harus sesuai lighting. Harus ada Iya. standarisasi sendiri dari Kita TV. learning by doing aja kalau makeup artist gitu. Ya gitu. Nah nggak mungkin ya kita harus tanya-tanya lah, harus sering-sering tanya ke floor directornya atau ke kameramennya gitu. Mas saya minta preview dulu dong sebelum tayang, gimana sih hasilnya gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya aduh mbak itu shadingnya terlalu keras, terlalu tajam karena mungkin lightingnya yang mereka pakai punya lampu keras. stadion ya. Ya mungkin kali ya. Iya. Ya kita harus lari kacak, harus benerin, harus kita halusin lagi. Gitu ya. Seperti itu. Nah tuh. Kalau- Pikir-pikir deh kalau cuma ngikutin mah susah ya, mesti ngikutin Ya, musim lah ya, susah. cuma ngambil duit. Tapi emang enak banget sih duitnya. Enak banget, Enak cuman kan banget. orang wah duitnya banyak nih pengen Banyak. lah, cuman kan Ya kenyataannya ini kalau bukan passion. challenge-nya juga gede. Hah? Ya challenge apa ya? Tantangannya kalau Tantangannya gede. tadi kamu kembali mental juga kan, Mental juga kalau harus nggak kuat kuat. ya meninggal di tempat. Gitu. Meninggal udah di Kalau tempat. mau, tapi ya kalau mau apa namanya makeup artist wedding juga oke kok. Banyak duitnya juga makeup Cuma artist tantangan wedding. tadi ya, nggak bisa diulang, Nggak bisa diulang nggak bisa karena di-plan. karena sekali seumur hidup buat dia juga loh. Iya, nyesel. Nanti dia ditaruh di fotonya dia, di Iya. albumnya. Kebayang nggak kalau hasil kalian makeup kalian tuh jelek, kan dia juga nyesel ngeliatnya Iya. kok hasil saya nggak sesuai. Siapa tahu mukanya gitu. itu diputih kayak panda ya. Kecuali minta sama fotografer yang tuh diedit, mas tolong editin dong makeup saya kayak gitu. Udah editnya pakai, aduh udah deh aneh-aneh deh. Ada, gitu. aduh halusinasinya udah mulai kumat nih gitu. Kalau nggak beres dong nanti ngomong kan, Iya. capek saya ngeditnya. Oke deh Bu ya, thank you Bu ya untuk Oke, sama-sama. ngobrol-ngobrolnya kan. Jadi buat teman-teman yang jadi pengen MUA, yang emang passionnya kejar lah ya. Iya, kejar. Kalau Kalau masih muda, mumpung masih muda. kalau incar duitnya mikir-mikir deh ya, menjadi ya orang mageran gitu. Loh, kok mageran malah nggak dapet duit nanti? Ya kan dibandingkan nanti, aduh nyesel gue kan nggak ikhlas juga. Oh gitu ya. ya. Kan, bener kan. Kalau udah pilihan sih sebenarnya jangan menyesal. Iya, kalau udah pilihan jangan nyesel, kalau misalkan udah passion kejar ya. Kejar aja. Kalau masih muda, ayo aja. Cari relasi lah ya. Betul. Oke, siap. Makasih Bu ya sebelumnya ya. Siap. Thank you. Oke.